Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Oke, setelah kemarin kita sudah bahas tentang gerak dan gaya, hari ini kita akan masuk ke usaha dan pesawat sederhana. Tapi sebelum itu, hari ini mungkin kita akan sampai usaha, pesawat sederhana nanti insya Allah pekan depan. Ya, jadi usaha dan pesawat sederhana. Apa sih usaha itu? Oke, jadi kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu adalah mungkin saat kita melakukan kerja, terus ingin mendapatkan sesuatu gitu, itu usaha ya. Sama juga sebenarnya kita di fisika juga sama. Usaha itu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus melakukan perpindahan gitu ya. Nah, oke, kita lihat. Manakah yang melakukan usaha paling besar? Yang pertama ada orang nih, orang gendut atau orang gemuk ini. Ini nggak body shaming ya. Ceritanya yang memang gambar orangnya sedang berbadan besar gitu ya. Sedang mendorong tembok nih ceritanya. Ini case pertama adalah orang besar sedang mendorong tembok. Yang kedua adalah orang sedang bermain bola. Nah, kira-kira 1 sama 2 siapa yang melakukan usaha paling besar? Kalian save dulu jawaban kalian. Setelah itu kalian setelah mendengar penjelasan ini baru kalian jawab lagi ya. Nah, jadi kalau menurut fisika usaha ini adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Jadi ada gaya untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Nah, maksudnya gimana? Tadi W ini adalah usaha ya. Rumusnya W sama dengan F kali S. Usaha adalah gaya F yang dilakukan untuk memindahkan benda. Memindahkan benda berarti kalau bendanya berpindah ada perpindahan atau ada jaraknya gitu ya. Yang kita ambil rumusnya yaitu adalah W sama dengan F dikali S. Kalau misalkan kita rumuskan, di sini ada W ini adalah diambil dari kata usaha atau kerja. Kerja apa sih bahasa Inggrisnya? Work gitu ya. Work. Makanya pakai simbol W di sini. Sama dengan usaha. Satuannya adalah joule. Oke, W adalah work, maksudnya adalah usaha, satuannya adalah joule. Nah, F yang sudah kita pelajari sebelumnya, F ini adalah force atau gaya. Gaya ya, gaya disimbolkan dengan F. Satuannya adalah Newton. Dan S ini adalah perpindahan, space mungkin kalau yang ini. Sebenarnya kalau pakai aturan luar negeri pakainya D ya, distance. Tapi karena entah kenapa bisa di S Indonesia gitu ya, S space mungkin ini perpindahan meter. Nah, kita rumuskan menjadi W sama dengan F dikali S. Oke, kalau misalkan kita coba tulis di papan tulis ya, jadi seperti ini. Oke, di mana tadi ya W sama dengan F besar, F dikali S gitu ya. Di mana W ini adalah, oke, spasin lagi. W ini adalah maksudnya work gitu ya. Work kecil. Work dalam kurung. Oke, W besar, tutup kurung. Ini adalah usaha. Usaha. Satuannya adalah joule. J. Joule. Seperti ini. Bersingkat J juga boleh. Terus di mana F ini adalah force. Gaya. F. Gaya. Satuannya adalah Newton. N. N besar, sorry. Nah, S ini sebenarnya distance gitu ya. Oke, ini adalah perpindahan atau jarak. Nah, nyatakan satuannya dalam meter. Jadi nanti kalau satuannya masih cm, dirubah dulu menjadi satuan internasional yaitu meter. Tapi kalau nanti di soalnya disuruhnya jadi cm, ya udah jadi cm. Tapi kalau nggak disuruh jadi cm, ya berarti harus dirubah ke meter. Intinya adalah jarak ini satuannya adalah meter. Kalau nggak ada perintah lain ya, jarak ini adalah satuannya meter. Oke, kalau sudah W sama dengan F kali S, kalau kita jadikan segitiga, ini ada segitiga. Oke, kita buat segitiga. Begini. Rumus segitiga ya. Ini.
Oke. Kira-kira yang di atas siapa? Oke, yang di atas siapa? W ya. Di atas adalah W besar. Terus di bawahnya adalah F besar jangan lupa. Setelah itu S kecil. Nah, W sama dengan nih W, F, S. Kalau atas bawah, ini ya. Kayak biasa, kalau atas bawah, coba kita tulis ini notnya. Kalau atas bawah dibagi, kalau kanan kiri dikali. Oke, contohnya. Misal kita mau cari, lagi, yang ditanya ditutup. Oke, kayak gini. Contoh ya, misal kita mau cari W. Bagaimana rumus W? Nah, tadi yang ditanya ditutup, berarti W-nya ditutup. Oke, tinggal kanan kiri kan, F sama S, berarti kanan kiri apa tadi? Dikali, berarti F dikali S. Benar ya, W sama dengan F dikali S. Oke, kalau misalkan yang ditanya adalah F. Nih, yang ini, berarti yang ditanya ditutup. Kita tutup F-nya. Tinggal atas sama bawah. Kalau atas bawah diapain? Dibagi, berarti W dibagi S. Kayak gitu. Atau terakhir misalnya ditanya S, berarti S yang ditutup. Oke, berarti tinggal W sama F di atas sama bawah kan, berarti W dibagi F. Seperti itu. Oke, untuk lebih memudahkan, kita coba contoh soal. Nanti setelah ini kalian mengerjakan soal ya. Kita coba contoh soalnya. Oke, ini adalah, sebentar, sebelum ke contoh soal. Nah, untuk membuktikan tadi siapa yang paling besar usahanya, yang ini nih, usaha siapa, satu orang berbadan besar sedang mendorong tembok, kedua orang sedang memindahkan bola, bermain bola gitu ya. Oke, kita coba buktikan siapa yang melakukan usaha paling besar. Pakai rumus yang tadi, W sama dengan F kali S tadi ya. Karena kan ketika kita melakukan usaha, kita pakai rumusnya itu. Oke, kita ambil yang ini nih. Tadi kita kotakin dulu. Oke, kita kotakin ya. Ini rumusnya. Oke, kita mau tahu tadi usaha siapa yang paling besar ya. Oke, satu adalah orang berbadan besar mendorong tembok. Oke, ini ceritanya contoh satu. Ini contoh satu. Yang kedua adalah orang apa ya namanya itu mendribble. Mendribble mah basket. Bermain bola gitu ya. Juggling gitu ya, juggling. Orang bermain bola aja. Orang bermain bola. Seperti itu. Atau ya udah enggak apa deh. Nah, orang berbadan besar mendorong tembok. Kita buktikan dengan rumus W sama dengan F kali S. Kita mau lihat usaha siapa yang paling besar nilainya ya. Nah, kita sama-sama pakai W sama dengan F kali S. Oke. Misal W sama dengan F dikali S. Seperti ini. Oke. Untuk mencari F itu rumusnya adalah, kita pindahin di sini dulu deh. F ini kan gaya ya. Untuk mencari F sama dengan, masih ingat apa perbedaan massa dan berat? Ya. Kalau massa itu yang kita timbang dan tidak bergantung pada gravitasi. Tapi kalau berat, ini W itu sama kayak weight gitu ya. W, I, G, H, T. Nah, ini maksudnya berat. Nah, kita sebenarnya tergantung konteksnya. Kalau kita bicara berat, berarti kita pakai W ini. Kalau membicarakan usaha, berarti pakai W yang ini. Nah, karena kita lagi ngomongin berat ya. Berat dengan massa bedanya apa? Kalau berat itu berhubungan dengan gravitasi ya. Ini sama dengan lo. Berhubungan dengan gravitasi. Jadi W ini ada hubungan dengan gravitasi, pakai gravitasi. Tapi kalau misal massa, M ini adalah yang kita timbang. Berapa massa tubuh kamu? Yang kita timbang berarti massa tubuh. Seperti ini. Nah, weight ini sama, rumusnya adalah sama kayak F. Kita tulis lagi di sini. Ya. W besar, si weight ini tadi, weightnya ini, sama kayak F.
Nah, dia berhubungan dengan gravitasi juga. Rumusnya adalah M dikali dengan G. Karena berhubungan dengan gravitasi ya, jadi massa dikali dengan gravitasi. Jadi kalau mau cari F, M kali G, nyari W juga M kali G, sama aja. Nih ya. Oke, karena mencari W si usaha sama dengan F kali S, tadi kalau orang berbadan besar mendorong tembok, kira-kira F-nya apa kelihatan enggak? Enggak kan? Nah, sekarang kita coba misalkan ya, misalkan orang berbadan besar pasti udah ada masanya dong, udah ketahuan masanya. Oke, berarti F sama dengan M kali G nih. Kita taruhlah masanya adalah berarti kita terusin M dikali G dikali S. Seperti ini. Kali S. Oke, kita taruhlah massa sama dengan masanya orang berbadan besar tuh 80 kilo gitu ya. Dia kalau nimbang tuh sebesar 80 kg. Dikali berapa gravitasi bumi? 10 gitu kan? Dikali dengan perpindahannya. Nah, ini adalah jarak atau perpindahannya. Ketika orang tersebut mendorong tembok gitu, kira-kira apa yang terjadi sama tembok? Berpindah nggak? Kecuali temboknya jebol ya. Kalau temboknya jebol berarti dia baru dikatakan berpindah. Tapi kalau temboknya nggak jebol atau nggak ada perpindahan gitu kan, berarti apa perpindahannya? Maksudnya dia bergerak nggak? Enggak kan? Kalau nggak bergerak berarti dia tidak ada perpindahan. Artinya dia 0. Seperti itu. Berapa hasil? 80 dikali 10 kali 0. Karena kali 0 berarti 0 joule. Berarti berapa usaha yang dilakukan sama orang berbadan besar mendorong tembok? 0 joule. Artinya tidak ada usaha. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau orang bermain bola ya. Masih dengan menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Nih, W sama dengan F besar, F dikali S. Pakai rumus yang tadi juga, sama dengan F-nya adalah M dikali G dikali S gitu ya. Sama dengan, taruhlah masanya si orang tadi, orangnya kan nggak terlalu besar ya. Taruhlah 50 kilo gitu ya. Dikali gravitasi kayak tadi 10, dikali, nah ketika orang menjuggling bola tadi, ada perpindahan nggak? Ada pergerakan nggak dari si benda tersebut? Ada kan ya? Kita anggaplah perpindahannya 2 meter. Nah, berapa hasilnya? Sama dengan 50 kali 10, 500, 500 kali 2, 1000. 1000 joule. Nah, artinya siapa yang paling besar usahanya? Orang yang sedang bermain bola gitu. Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu benda atau orang bisa dikatakan melakukan usaha ketika ada perpindahan dari objek tersebut. Seperti itu. Kayak tadi orang yang mendorong tembok gitu. Kira-kira ada perpindahan nggak sih sama si temboknya? Enggak kan? Bagaimana usaha yang dilakukan? 0, karena benda tersebut tidak berpindah gitu. Pun kalau misalkan dibandingkan orang yang mendorong tembok dengan orang yang memindahkan pensil, artinya siapa yang berpindah? Memindahkan pensil kan? Berarti yang paling besar usahanya adalah yang memindahkan pensil dibandingkan dengan orang yang mendorong tembok. Kenapa? Karena tadi orang yang mendorong tembok tuh temboknya tidak berpindah, gitu, tidak bergeser, tidak ada perpindahan. Artinya tidak ada usaha yang dilakukan sama si orang tersebut, gitu. Ya, jadi ketika kamu sedang belajar, gitu kan, kalau misalkan nanti tidak ada perpindahan atau tidak menghasilkan nilai yang bagus, berarti belum ada perpindahan dari kamu, belum ada usaha dari yang kamu lakukan, gitu. Jadi untuk melihat usaha kita harus perbesar jaraknya, perbesar perpindahannya gitu ya, supaya bisa mendapatkan usaha yang terbaik. Seperti itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, setelah pembahasan ini kalian silakan kerjakan soal ya. Ini nggak apa-apa ya, Miss hapus ya, kalian bisa melihat sendiri. Silakan kalian kerjakan soalnya 3 soal, dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Ya, sebentar akan ada soal.
Oke, soalnya adalah ini ya. Silakan kalian kerjakan. 3 soal dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang tertera. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada 3 soal, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Tidak menerima bentuk Word, jadi harus ditulis pakai tangan. Tidak usah tulis soal, tulis diketahui ditanya saja. Oke? Tulis diketahui ditanya, langsung jawab dan pakai cara. Seperti itu. Terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.